Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Guru Mata Pelajaran Sejarah, Ibu Rita Herlinawati, SPD. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami dengan topik Bandung Lautan Api. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Pertama, ada saya, Ahmad Rifal Maulidi, dengan nomor absen 1. Lalu yang kedua ada Adli Urda Khairullah dengan nomor absen 2. Lalu ada Aika Humaira Syarif dengan nomor absen 3. Alia Rahmawati dengan nomor absen 4. Anggita Sabarianti dengan nomor absen 5. Dan Arlen Talenta Agnia dengan nomor absen 6. Baik, sekarang kami akan mulai dari latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian mengenai Bandung Lautan Api. Sejarah merupakan salah satu ilmu yang sangat perlu untuk dipelajari. Karena dengan sejarah, kita mempelajari masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu supaya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Seperti kata Bapak Proklamator Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, Jas Merah, yang merupakan singkatan dari jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Namun kenyataannya, di era globalisasi ini, seringkali masyarakat Indonesia, terutama para pemuda, melupakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak mengetahuinya sama sekali. Salah satu peristiwa bersejarah di Kota Bandung adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi tugas laporan penelitian sejarah, kami akan membuat laporan penelitian mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Perumusan masalah. Pertama, pernyataan umum tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Lalu, peristiwa apa yang terjadi sebelum Bandung Lautan Api? Dalam arti lain, latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Terus, peristiwa Bandung Lautan Api dan peristiwa pasca Bandung Lautan Api. Lalu, tujuan penelitian yaitu agar bisa mengetahui apa itu Bandung Lautan Api dan mengapa peristiwa tersebut diberi nama peristiwa Bandung Lautan Api. Terus, agar bisa mengetahui penyebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, agar bisa mengetahui rangkaian kejadian pada saat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, dan agar bisa memaknai lebih dalam mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Metode penelitian. 1. Pemilihan topik. Apa yang akan diteliti? Peristiwa Bandung Lautan Api. Kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Pada tanggal 23 Maret 1946 sampai dengan 24 Maret 1946. Di mana peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kenapa peristiwa Bandung Lautan Api bisa terjadi? Karena datangnya pasukan Sekutu ke Bandung untuk memulangkan tawanan perang, yang ternyata itu hanya bohong. Dan ultimatum Sekutu agar Kota Bandung dikosongkan. Siapa yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api? Yaitu rakyat Indonesia, khususnya daerah Bandung dan sekitarnya, Tentara Republik Indonesia atau TRI, dan sempat berubah nama menjadi TKR. Terus ada NICA, dan anggota Milisiri Barisan Benteng Rakyat Indonesia atau BBRI. Bagaimana proses pembuatan laporannya? Yaitu dilaksanakan dengan cara online menggunakan media WhatsApp. Masing-masing anggota mengirimkan hasil pencariannya atau kesimpulan dari artikel tersebut. Heuristik, yaitu pengumpulan artikel. Kita menggunakan sumber berupa artikel-artikel yang diambil dari Kompaspedia, Wikipedia, tirto.id, dan detik.com. Vertifikasi. Vertifikasinya dengan cara menghilangkan kata-kata yang dirasa kurang penting pada sumber artikel. Interpretasi. Itu dengan cara menyimpulkan atau menafsirkan makna dalam setiap potongan artikel, disusun dan ditambahkan supaya lebih kompleks dan menjadi laporan yang singkat namun padat. Historiografi dilakukan dengan menyusun sebuah laporan singkat dengan menggunakan historiografi modern. Latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api.
Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel ACW, sekarang Pindad, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu Inggris di Bandung pada 12 Oktober 1945 yang merupakan bagian dari Brigade MacDonald. Mereka membebaskan orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Seperti halnya di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan sekutu dan Nica melakukan teror terhadap rakyat sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan Nica semakin merajalela di Bandung. Nica memanfaatkan kedatangan pasukan sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Tetapi semangat juang rakyat dan para pemuda yang bergabung dalam TKR, laskar-laskar, dan badan-badan perjuangan semakin berkorban. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Para pejuang juga menyerang Hotel Human dan Hotel Prianger yang digunakan sebagai markas oleh sekutu dan Nica. Pada bulan Oktober di Bandung telah terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Panglima TKR Arjudi Karwinata. Dewan Pejuang ini terdiri dari wakil-wakil TKR dan berbagai kelaskaran. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara selambat-lambatnya pada 29 November 1945 dengan alasan menjaga keamanan. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan oleh pihak pejuang. Insiden terjadi. Para pemuda melakukan perbuatan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yang berlindung di bawah sekutu. Penculikan dari pihak Nica pun semakin sering terjadi. Peristiwa yang memburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Kejadian ini dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah. Dalam suasana yang demikian itu, Majelis Dewan Perjuangan tidak sabar menunggu reaksi dari pemerintah. Majelis yang terdiri dari berbagai kesatuan ini memutuskan untuk melancarkan perlawanan. Pada malam tanggal 24 sampai 25 November 1945, rakyat melancarkan serangan terhadap posisi-posisi sekutu dan Nica. 2.2 Peristiwa Bandung Lautan Api. Tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km paling lambat 24 Maret 1946. Akibatnya, pertempuran pun kembali menghebat. Pada saat itu, datang dua buah surat yang isinya membingungkan, yaitu 1. Dari Perdana Menteri Amir Syarifuddin, bahwa pejuang atau pasukan RI harus mundur dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah RI dengan sekutu yang saat itu sedang berlangsung di Jakarta, untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung. 2. Dari Panglima TRI Jenderal Sudirman, bahwa para pejuang atau pasukan RI harus tetap mempertahankan kota Bandung sampai titik darah penghabisan, agar kota Bandung tidak dimanfaatkan oleh sekutu sebagai pangkalan militernya. Untuk menanggapi kedua perintah yang berbeda di atas, akhirnya dilakukan musyawarah oleh Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut, yakni memutuskan untuk mengosongkan kota Bandung sambil melakukan infiltrasi atau bumi hangus, hingga nantinya dikenal dengan Bandung Lautan Api. Bab 3 yaitu kesimpulan tentang peringatan Bandung Lautan Api. Pembumi hangusan Bandung dianggap sebagai strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu yang berjumlah besar. Pembakaran Bandung membuat sekutu tidak dapat memakai Bandung sebagai markas militer lagi. Peristiwa itu memiliki nilai-nilai kepahlawanan, yakni kesadaran sebagai bangsa merdeka, rela berkorban, dan semangat persatuan. Kesadaran sebagai bangsa merdeka menumbuhkan kesadaran tentang adanya kesejajaran dengan bangsa-bangsa lainnya. Rela berkorban yang dilakukan warga Bandung tak hanya berkorban harta, benda, dan nyawa,
tetapi juga kerelaan berkorban untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang menjadi miliknya agar tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Adapun nilai semangat persatuan terlihat dari tumbuhnya kebersamaan dari rakyat untuk bersama-sama dengan tentara keluar dari kota Bandung. Kemanunggalan tentara dengan rakyat ini timbul keduanya memiliki perasaan saling membutuhkan serta sikap saling percaya, saling menjaga, dan saling melindungi. Selanjutnya, untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api, pemerintah Kota Bandung membangun monumen di Kota Bandung di daerah Tegalega yang sebelumnya dikenal sebagai tempat pacuan kuda. Monumen yang dirancang Dr. Andes Sunarjo itu mulai dibangun tahun 1982 dengan bentuk 3 bambu runcing dengan kobaran api di bagian puncaknya. Selain monumen, setiap malam tanggal 24 Maret, warga Bandung juga selalu menyelenggarakan pawai obor untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, sekaligus melestarikan nilai-nilai kepahlawanan bagi kaum muda. Pawai yang diikuti ribuan warga itu dilakukan sembari menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan menyusuri ruas-ruas jalan yang dulu dilalui warga yang meninggalkan Bandung setelah membumi hanguskan kotanya. Masih terkait peristiwa, setelah Bandung Lautan Api, yakni peledakan gudang amunisi sekutu, dibangun Monumen Muhammad Toha di Dayakolot di samping markas Zeni Tempur 3 Yudawiyorga. Selain itu, nama Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan diabadikan sebagai nama ruas jalan utama di kota Bandung yang dulu menjadi jalur pengungsian dan pertempuran dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, mungkin sekian saja video presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila sekiranya masih banyak salah kata maupun kekurangan. Semoga video presentasi kami dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.